me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Semoga tetap semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno yang membukakan tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian yang Pisces. Hai Pisces, sahabat-sahabat saya yang Pisces. Hai Rika. Siapa lagi yang nonton ya, yang Pisces? Coba komen di bawah boleh. Saya mohon maaf tidak selalu ingat, kecuali kalau ada yang sudah pernah personal reading. Nah biasanya saya ingat tuh, karena saya masukkan ke dalam satu kelompok tersendiri dan kita bisa selalu komunikasi. Karena buat saya personal reading itu bukan sekedar dia menjadi klien saya, tapi akhirnya juga terhubung dengan saya dan hidup saya, dan akhirnya menjadi bagian dari hidup saya gitu. So just like you pay one time for the lifetime, bayar sekali untuk seumur hidup. Gitu ya, karena ya membaca tarot itu bukan profesi ya buat saya, ini passion. Kalau profesi saya yang lain aja. Oke. Anyway, ini adalah bacaan untuk Pisces, bacaan cinta, general love reading dalam rangka Mercury retrograde mulai dari 27 September sampai dengan 18 Oktober. Apa itu Mercury retrograde? Silakan searching aja. Wow. Thank you. Silakan searching aja apakah yang terjadi jika ada Mercury retrograde fenomena ini. Oke, biasanya adalah memori yang kembali. Ya, biasanya. Kemudian kesulitan di bidang komunikasi, gadget, teknologi, seperti itu. Jadi kalau kalian kesulitan atau misunderstanding di email kalian, ya itu bisa jadi karena terimbas oleh Mercury retrograde. It happened to me. Terjadi dalam kehidupan saya. Tidak semua orang terimbas, tapi kemungkinan para Pisces juga terimbas, karena Pisces termasuk zodiak yang punya sensitivitas tinggi, so lumayan sensitif gitu ya. Oke, nggak usah takut dengan si Mercury retrograde, kita jalanin aja hidup ini dengan sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi itu memang sudah harus terjadi demikian. Ya, my dear. I miss you too, Rika. Rika selalu bilang, I miss you, Mbak Lucy. Oke, I miss you too, Rika. Oke. Ini adalah kartu pertama kalian, Seven of Wands. Yo. Di Mercury retrograde yang kali ini, kehidupan percintaan kalian mengalami banyak hal yang luar biasa. Ya, tapi tidak terlalu membuat kalian misalnya berantem gitu, nggak terlalu sih ya, berantem kecil mungkin. Tapi masalahnya kompleks ya. Masalahnya kompleks, jadi bukan kayak satu masalah terus menjadi besar gitu, nggak, jadi kayak kecil gitu, tapi banyak gitu, dan itu harus dihadapi, harus diselesaikan satu persatu, Pisces. Oke. Baiklah, so Pisces di masa Mercury retrograde yang sekarang, kesulitan yang datang adalah dari justru masalah yang perentil-perentil itu, yang kecil-kecil itu ya. Kalau yang besar mungkin kalian sudah bisa memprediksinya, kalian sudah bisa memprediksi dengan bilang ini nanti akan seperti ini bisa diselesaikan seperti ini. Tapi khusus untuk masalah kecil-kecil yang banyak itu justru lebih merepotkan dan lebih membuat kalian pusing kepala, karena ya nggak selesai, terlihatnya nggak selesai, like going around kayak gitu terus dan kalian harus terus struggling dengan itu
terus-menerus apa ya, ya menghadapi itu dengan tidak dengan tidak berhenti begitu, nggak bisa berhenti gitu aja gitu. Masalah yang kecil-kecil itu justru datang kepada kalian dan ngegrogotinnya tuh pelan-pelan gitu. Kalau yang besar, kalian bisa lihat itu, bisa tahu resikonya, bisa tahu cara menghentikannya atau menyelesaikannya. Tapi kalau masalah-masalah yang kecil itu datangnya kan kecil-kecil. Jadi kayak terus-menerus merongrong gitu. Aduh, maaf ya, Pisces, ya itu yang terlihat di bacaan kali ini. Saya harus bilang bahwa mungkin resonate, mungkin tidak, karena banyak energi yang terbaca di sini. Ya, hopefully resonate buat kalian. Ambil aja yang bagusnya, jangan terlalu khawatir, tapi ambil pesan yang bisa tersampaikan, kemudian kalian bisa tahu apa yang harus dilakukan. Setidaknya kayak gitu, ya. Pisces, ada Eight of Pentacles yang terbalik. Segala usaha yang kalian lakukan sendiri tampaknya kurang berhasil di hubungan yang ini, di bacaan cinta yang ini. Mungkin kalian merasa kalian sudah memberikan banyak hal, but you do it by yourself. Kalian melakukannya sendiri, tidak dengan orang yang dealing dengan kalian. Yes, you did it. Kalian melakukannya sendiri. Bukan karena dia tidak mau membantu sih, my dear, tapi karena mungkin dia punya kesulitan di bidang lain. Mungkin kesulitannya nggak cuma satu, iya. Jadi mungkin masalah keluarga, mungkin masalah keuangan, mungkin masalah lain di pekerjaan, mungkin masalah apapun itu, Pisces. Itu membuat dia tidak bisa bekerja sama dengan kalian. Jadi semua harus kalian lakukan sendiri. Dan pada saat kalian melakukan itu, ternyata kalian merasa sudah memberikan segalanya, sudah melakukan segalanya, tapi belum ada hasil yang nyata, gitu ya. Ya nggak apa-apa. Kalaupun ada kegagalan, tetap aja jalanin apa yang menjadi bagian kalian, karena saya tahu tidak mudah. Kalau boleh curhat, saat ini adalah masa di mana saya harus keluar dari zona nyaman. Kalau untuk saya ya, Mercury retrograde yang ini, saya keluar dari zona nyaman tanpa bawa apa-apa, tanpa persiapan, jadi just lompat begitu aja. Dan itu sudah ada di bacaan zodiak saya ternyata. Saya ulang melihat bacaan saya sendiri, bayangin. Dan saya mulai nyadar, astaga, saya mendapatkan itu satu persatu dari bacaan saya. So untuk kalian yang Pisces, mungkin kalian sudah lihat bacaan kalian di bulan Oktober, kalian lihat aja apakah itu sesuai atau resonate. Ternyata kalau saya resonate. Saya bukan Pisces ya, saya Virgo. Oke. Knight of Cups yang terbalik. Ada keengganan untuk melanjutkan hubungan ini atau percintaan ini karena satu dan lain hal tadi. Kalian ngerasa walaupun udah kerja sendiri tapi tidak berhasil, walaupun sudah mengusahakannya sendiri tidak berhasil. Buat saya Pisces, bukan itu masalahnya. Mungkin kalian memang harus melibatkan orang yang dealing dengan kalian itu untuk bisa bersama kalian. Karena apa? Karena memang harus bersama-sama. Hubungan itu adalah dua orang, my dear, bukan satu orang. So, kalau kalian berpikir saya lagi, berhenti deh. Coba let your spouse atau pasangan kalian atau orang yang dealing dengan kalian itu lakukan sesuatu juga gitu. But don't stop. Jangan berhenti. Kalian ingin berhenti atau orang tersebut ingin berhenti, jangan. Coba dibicarakan, coba dibuat kerjasama yang lebih baik. A King of Cups yang terbalik. Salah satu dari kalian itu mulai ngerasa sepertinya ini bukan cinta yang nyata. It's not true. Ini cinta yang nyata. Apakah kalian bisa teruskan? Ya, saya bisa bilang bisa diteruskan. Cuma memang banyak permasalahan yang harus dihadapi. Selesai? Belum.
belum selesai. Di masa yang ini belum selesai. Kalian harus terus-menerus menghadapi masalah itu, dan itu seperti muter-muter di situ aja, dan itu menguras tenaga kalian, pikiran kalian, perasaan kalian. Ya betul. Tapi itu tetap harus kalian hadapi ya, Pisces. Oke. Ada Nine of Swords dan Two of Pentacles yang terbalik. Oke. Masa lalu tidak membuat kalian bimbang kan? Oke. Kalian ngerasa, masa sekarang jauh lebih baik dibandingin masa yang sudah lewat. It's okay, itu bagus. Masa lalu tidak perlu jadi batu sandungan untuk masa sekarang dan masa depan yang harus kalian jalani. Dan itu tidak lagi jadi masalah untuk kalian. Masa lalu ya udah, mungkin untuk dikenang, tapi memang Mercury retrograde membuat segala sesuatunya kayak kembali balik, teringat lagi yang seperti itu. Ya sudahlah, sebentar lagi juga selesai, sampai tanggal 18 Oktober, dan semuanya akan kembali baik-baik saja. Pisces, percaya itu. Ten of Wand, apapun masalah yang kalian hadapi itu tidak akan kalian bawa ke masa depan. Kalian harus selesaikan pada saat ini. Pada saat masalah itu terjadi, sekecil apapun masalahnya jangan dibiarkan saja, karena nanti akan menjadi besar dan akan terus terbawa sampai masa depan. So pesannya adalah jangan dibawa-bawa masalahnya itu, selesaikan pada saat ini juga. Kalau harus selesai sekarang, selesai sekarang. Jangan ditunda-tunda. Pesannya gitu, oke? Ada Ace of Cups, sih. Sebenarnya ini adalah cinta yang baik, cinta yang luar biasa, cinta yang besar untuk kalian berdua. Kalau masih sendiri ya cinta yang besar untuk diri kalian sendiri ya, apapun masalahnya. Oke, jadi kalau dibilang bisa diterusin atau enggak, bisa diterusin. Nggak mungkin enggak. Ini bisa diterusin dan kalian bisa menjadikan hubungan yang ini baik untuk kehidupan kalian. Secara spiritual juga bagus, karena memang kalian dihubungkan oleh semesta. Jangan berpatokan dengan apa yang saya ucapkan kalau hubungan kalian toksik ya. Kalau nggak toksik nggak apa-apa, oke? Tapi kalau tidak toksik, ini adalah hubungan yang baik dan bisa sangat bagus untuk dibawa ke masa depan, dimana secara spiritual juga itu bagus. Kehidupan kalian juga akan menjadi normal. Ada tapinya memang. Kalau masalah yang kecil-kecil itu kalian tidak bawa, tapi diselesaikan pada saatnya. Oke? Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kartu yang berikutnya adalah The Hierophant. Ada peningkatan spiritual di sini, di hubungan yang ini, menuju kebaikan. Karena itu membuat kalian mungkin belajar dari hubungan yang ini menjadi lebih sabar, menjadi lebih tenang, menjadi nggak apa ya namanya, di pikiran tuh kayak create a drama, karena nggak perlu. Kemudian tidak perlu apalagi. Oke. Untuk para Pisces, jika kalian merasa pasangan kalian tidak cukup tinggi atau tidak cukup dalam spiritualitasnya, kalian bisa bantu loh. Kalian bisa bantu dia. Gitu. Siapapun ini Piscesnya, mau yang Piscesnya perempuan atau laki-laki, doesn't matter. Kalian yang bantu untuk meningkatkan spiritualitas si pasangan kalian.
Karena yang saya lihat di sini terlihat agak jomplang ya. Kalian Pisces lebih tinggi dibandingin yang satunya. Tapi bisa juga terbolak-balik energinya karena tergantung siapa yang lihat ini. Bisa aja kalian yang lebih tinggi atau dia yang lebih tinggi. Pokoknya salah satunya lebih tinggi. Kalau itu yang terjadi, tolong yang merasa lebih tinggi spiritualitasnya membimbing kepada pasangannya untuk lebih secara spiritual, growing up together gitu, bertumbuh bersama, bukan hanya menjalani hidup ini dengan begini-begini aja, tapi juga secara spiritual. Terutama kalau kalian itu divine maskulin ya. Bukankah kalian akan menjadi pemimpin, imam bagi keluarga kalian? Bukankah seperti itu? So, seharusnya lah kalian yang lebih tinggi spiritualitasnya supaya kalian bisa membantu keluarga kalian menjalani kehidupan ini dengan benar sesuai dengan yang Tuhan mau. Lanjut dengan Queen of Wands yang terbalik. Masa lalu tidak jadi masalah lagi untuk kalian maupun orang yang dealing dengan kalian. Nggak ada lagi kisruh dari masa lalu, tapi imbasnya masih ada atau dampaknya masih ada di masa sekarang. Dan itu kecil-kecil memang, perintilan kecil-kecil. Tapi nggak jadi masalah sih sebenarnya. Oke. Ada Four of Pentacles yang terbalik. Let it go, apa aja yang bukan buat kalian. Apapun itu yang bukan buat kalian tidak akan pernah buat kalian sekuat apapun kalian memegangnya. Semakin kalian cepat melepasnya, kalian akan mendapatkan apa yang seharusnya memang untuk kalian. Oke, ngomong gampang kayaknya gitu ya Mbak Lucy. Tenang, saya mengalaminya. Memegang erat sesuatu yang menurut saya baik, sampai akhirnya saya ada di titik di mana saya harus melepaskan itu. Mungkin waktunya terlihat tidak tepat, setepat rencana saya, tapi saya yakin rencana Tuhan selalu lebih tepat dari rencana manusia. Jadi kalau memang harus dilepas, lepas aja. Nggak usah ditahan lagi, nggak usah dipegang lagi. Apapun itu lepas aja. So, jangan dipegang terlalu lama apa yang bukan menjadi hak kalian atau milik kalian. Saya buka beberapa kartu lagi ya, my dear. Berkenan dengan your love reading. Thank you. Oh, thank you. Is Rika sending you? I see. Ada Ten of Wands yang terbalik. Memang belum jelas kalian mau bawa kemana hubungan ini. Oke. Arahnya kemana memang belum jelas. Cuma seperti yang saya tadi bilang, ikuti aja petunjuk dari Tuhan. Ikuti aja takdir kalian dan nggak usah bilang kalian tahu yang terbaik, karena nggak begitu. Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin buat kalian aneh, mungkin buat kalian tidak terasa benar karena itu bukan mau kalian. Tapi sudahlah, ikuti aja alurnya, ikuti aja jalan ceritanya, supaya kalian dapat dengan tenang menjalani semua takdir kalian di hubungan yang ini. Kalau kalian sudah punya hubungan. Ada yang nanya ya, yang masih single, ada cowok yang datang untuk kalian, nggak boleh lah ya saya lihat sebagai bonus.
Enggak. Tapi nanti saya coba bukain satu kartu Gutarot untuk kalian yang single ini ya, untuk ya nantilah ya setelah yang ini. Yang ini sepertinya memang buat yang sudah punya hubungan ya. So kalian belum tahu akan dibawa kemana, arahnya memang belum jelas, tapi ya sudahlah, calm down, nanti akan ada jalannya juga. Ada King of Pentacles, ya memang yang harus kalian fokuskan saat ini adalah membangun landasan percintaan kalian atau hubungan kalian supaya bisa maju ke jenjang yang berikutnya. Kalau itu tidak dibangun dulu, tidak dipimpin dulu, karena ini saya ngelihat masih ada yang bingung siapa yang memimpin siapa nih. Sorry ya, siapa yang memimpin siapa. Jadi entah cewek atau cowok ya, divine feminine dan divine masculine-nya itu belum saling apa ya, rembukan gitu, atau ngomongin siapa yang memimpin siapa gitu. Saya sih cenderung bilang di mana-mana divine masculine harus lebih memimpin dibandingin si feminin. Tapi kenyataannya divine masculine yang terlihat di bacaan ini tidak berlaku sebagaimana harusnya dia berlaku sebagai seorang pemimpin. Saya tidak peduli apakah itu cowok itu adalah si Pisces atau si bukan Pisces. Pokoknya yang cowok yang di sini, yang ada di bacaan ini, atau mungkin yang nonton ini, please be a man. Please be a leader. Jadilah cowok seutuhnya, jadilah pemimpin. At least memimpin diri kalian sendiri dulu sebelum memimpin si dia yang akan bersama kalian. Apalagi nanti memimpin sebuah keluarga, memimpin sebuah hubungan aja kalian susah payah. Menyerahkannya kepada si divine feminine, and it's not good. Gak bagus. Ya, harus tetap cowok yang memimpin apapun yang terjadi. Apapun, saya bilang, apapun. Sorry kalau terlalu keras. Ada 3 of Chalice. 5 of Chalice atau 5 of Cups. Akan ada kejutan di tengah-tengah hubungan percintaan kalian di masa Mercury retrograde ini. Ada yang mungkin mau take a break, nggak sepenuhnya saya bilang putus ya, tapi mungkin mau bilang kita break dulu ya sebentar, karena ada hal-hal prinsipil yang mungkin belum bisa disatukan. Jadi nggak perlu kaget mengenai itu hanya sementara, I guess, cuma sementara ya, menurut saya hanya sementara. Tapi memang menyakitkan sih biar sementara, karena kan bikin kalian worry pasti ya. Jangan-jangan bilang sementara, ntar kelamaan lagi bilang sementara, tapi nanti keterusan. Oke, nggak apa-apa kalau mau take a break sebentar, sementara. Tapi ya harus dikasih timeline, dikasih batasnya, sampai kapan mau begini. Dan ini juga bicara untuk kalian yang hubungannya di ghosting. Nanti saya lihat juga ya, apakah yang di ghosting balik atau enggak. Kalau di kartu yang ini, tebaran kartu yang ini nggak kelihatan. Oke, jadi saya janjiin 2 ya untuk kalian para Pisces. Untuk yang single, apakah ada orang yang datang. Yang kedua, yang di ghosting sama pasangannya, apakah dia akan balik. Oke, sebentar. Ada ada the judgment yang terbalik. Ada yang nggak selesai di sini dan belum selesai sampai akhir Mercury retrograde time, belum selesai di situ, masih harus struggling sih, masih harus kalian terus menerus di terus menerus kalian alami dan hadapi. Deal with it. 10 of Swords yang terbalik.
I don't know what this means. Please tell me. Kalian punya sakit hati di masa lalu? Oke. Pesannya mohon segera dihabisi aja itu. Jangan diingat-ingat lagi. Kalau itu teringat berarti ya memang hanya terimbas dari Merkuri retrograde aja. Pada kenyataannya kalian bisa kok ninggalin itu. Ninggalin perasaan itu. Ninggalin kegalauan kalian dari cerita masa lalu. Gak usah diingat-ingat lagi. Karena itu akan mempengaruhi hubungan yang sekarang. Ini kartu, saya yakin bukan dari My Guardian Angel. Ini dari yang lain. So, nggak usah ingat-ingat sakit hati masa lalu, ya, Pisces. Siapapun kalian yang nonton ini, biarkan itu pergi. Dengan begitu kalian bisa move on dengan lebih baik di hubungan yang baru. Oke? Sekarang ini saya buka untuk yang single. Apakah ada pangeran atau princess, putri yang datang dalam kehidupan kalian para single? Nah, you want this. Thank you. Oke. Saya rasa segini cukup. Gimana? Di sini. Sebenarnya ada yang orang yang datang kepada kalian ya, yang single ya. Dan itu bukan orang yang udah kalian, ini orangnya baru kalian kenal nih. Kalian tergerak untuk bersama dia, tapi terus agak mundur sedikit mikir, benarkah dia orangnya? Oke, kalau dibilang ada, saya cenderung bilang ada deh ya. Ada orangnya bukan dari masa lalu, jadi memang baru kalian kenal, ya. Dan kalian ngerasa boleh juga nih saya bersama dia, tapi terus agak ngerem langkah sedikit. Kenapa? Dicoba, nggak ada salahnya loh, Pisces. Oke, itu pesan untuk si single. Yang ini pesan untuk yang di ghosting. Apakah dia akan kembali? Kan tadi soalnya ada bacaan di situ yang bilang take a break for a while ya. Berhenti sebentar di dalam hubungan. Mungkin menjauh sebentar gitu. Astaga, banyak sekali. Oke. Apakah dia akan kembali? Ini kan jalannya masih panjang sekali nih kalau begini. Air, earth, fire, air. Oh my god, ya. Yeah. Tidak dalam waktu dekat, masih panjang yang harus kalian hadapi. Masalah ego, masalah yang satu mau kemana, yang satu kemana, tidak kompak. Ya, so untuk kalian yang lagi break dalam hubungannya, antara putus dan gak putus, untuk saat ini dia tidak akan kembali dalam waktu dekat, mohon maaf. Semoga ini bukan cerita kalian ya, semoga justru kalian enggak kembali sih, saya udah balikan lagi ya, thanks God. Tapi ada yang tidak. Yang resonate dengan yang tidak ya berbesar hati aja ya. Tetap didoakan kalau kalian masih mau sama dia, asal dia nggak toksik ya. Asal dia nggak toksik, didoakan saja. Kalau memang jodoh pasti kembali kok. Tenang, pasti kembali. Saya akan buka beberapa kartu, 2 kartu paling dari Love Oracle card. 1. Next one more please.
2, dan dari Whisper of Love. Thank you, you want that? Thank you, I want this. Oke. Stability, security, ini ada palm tree. Stability, security, permanence, growth, endurance, flexibility. Oke, untuk kalian di hubungan yang ini perlu fleksibel, bertumbuh bersama. Tadi kan saya bilang ada yang satu ke sana, satu ke sini. Jadi belum kompak dalam menentukan siapa yang memimpin siapa. So flexibility ini diperlukan, fleksibel lebih diperlukan. Walaupun menurut saya yang memimpin harus tetap cowok loh, apapun yang terjadi. Oke. Coffee cup, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted and friendship. Jadilah teman juga dalam hubungan ini, jadilah sahabat bagi pasangan kalian, sahabat jiwa gitu. Itu satu. Yang kedua, mungkin ada persahabatan yang bisa menunjang hubungan kalian. Kalau kalian punya sahabat-sahabat baik yang mau memberikan kalian advice yang baik demi kelancaran hubungan ini, sok didengarkan. That's good one. Ini kartu yang manis. I love you. See? Kalian mencintai satu sama lain. These are powerful words. Kalian mencintai satu sama lain. Physical touch, a tender touch can mean so much. Okay? Jangan menjauh, tetaplah berhubungan. Karena kalau udah ghosting, tadi judulnya seperti yang saya baca kan, begitu ghosting tidak mau balik karena mungkin sudah nyaman dengan masa-masa ghosting tersebut. So kalau memang masih bisa dibicarakan, lebih baik jangan ghosting atau take a break, tapi bicarain aja. Kalaupun harus misalnya oke, sementara kita menjauh dulu, harus ada timelinenya sampai kapan gitu. Jangan ya udah kita menjauh dulu, dadah bye bye, saya tidak bisa bersamamu, dadah bye bye. Nggak bisa begitu ya. Kalau masih bisa diperbaiki, why not? Nanti kalian nyeselnya belakangan loh ya. Oke, sekian aja bacaannya untuk kalian yang Pisces. Semoga resonate, semoga ada yang bisa diambil dari bacaan ini. Saya berharap kalian selalu bersemangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Salam light, angel, and love, and bye.